Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Terima kasih saya ucapkan pada seluruh penonton video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini saya di sore kali ini berada di lahan tanaman cabai. Untuk update-annya, tanaman kondisinya saat ini air mulai tergenangi ya, ada air lagi. Dan yang jelas ini salah satu efek dari hujan tadi malam kan kawan. Tetapi untuk tanaman kami kondisinya dalam kondisi yang bagus, hijau dan pada mulai tumbuh, pada mulai kelihatan ya kan kawan. Meskipun ini belum terlalu bagus sekali ya, tapi yang jelas ada kehidupan lah. Masih dalam kondisi aman. Memang sangat sulit sekali di sini dalam proses pertumbuhan di awal pada musim kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi mengenai tentang ekologi tanaman, yaitu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Salah satunya adalah yang biasa diterapkan pada budidaya tanaman, entah itu tanaman hortikultura ataupun tanaman palawija. Itu salah satunya adalah hubungan timbal balik antara tumbuhan dengan mikroorganisme yang berada di media tanam atau di tanah semacam itu. Sebenarnya tanah yang kita budidayakan ini untuk memperoleh hubungan timbal balik antara bekerja sama antara mikroorganisme dengan tanaman beserta lingkungan yang ada di sekitarnya, itu sebenarnya adalah cukup menjaga kesuburannya. Jadi tanah kalau semakin lama kondisinya semakin subur, maka dalam proses budidaya itu insya Allah semakin lama semakin membaik, semakin menguntungkan. Dan yang jelas tanaman itu sehat-sehat kan kawan ya, kalau kondisi tanahnya itu subur. Nah, kondisi tanah yang subur itu kalau secara normalnya itu biasanya mikroorganismenya lengkap kan kawan, dari yang pro tanaman maupun yang tidak pro terhadap tanaman, tapi dalam kondisi yang seimbang ya. Dan mikroorganismenya itu berbagai macam jenis mikroorganisme, dari mulai bakteri, virus, jamur ya. Tapi yang jelas bakteri dan jamur itulah yang biasanya memang banyak yang dipergunakan untuk dalam proses budidaya pertanian. Nah, oleh sebab itu kan kawan, untuk menjaga kondisi yang baik bagi tanaman itu biasanya petani sering menerapkan kalau di sini adalah pemberian bahan-bahan organik. Nah, pemberian bahan-bahan organik ini memang dalam jangka panjang itu adalah investasi bagi para petani untuk menjaga kesuburan tanah. Pemberian bahan-bahan organik ini bisa bermacam-macam ya, dari kompos ya, seresah tanaman, ataupun juga bisa dari pupuk kandang ya, dari kandang, limbah-limbah pertanian itu juga bisa digunakan sebagai bahan organik penunjang dalam proses budidaya tanaman. Nah, bahan-bahan organik ini juga ternyata jika kita dalami juga ya, tidak hanya bisa menyediakan berbagai macam unsur hara yang dimana kandungan bahan organik unsur haranya bermacam-macam, tapi juga bisa memberikan ya kehidupan bagi mikroorganisme yang berada di lahan kawan. Jadi mikroorganisme yang berada di lahan kawan itu perlu dijaga, namanya juga makhluk hidup, mereka pasti tumbuh dan berkembang. Dan dia tumbuh dan berkembang itu pastinya perlu makan lah ya, semacam itu. Nah, makanannya itu berasal dari bahan-bahan organik tersebut. Nah, bahan-bahan organik tersebut itu nanti dimakan oleh mikroorganisme atau istilahnya diuraikan. Nah, itu nanti mereka akan menyediakan, mikroorganisme bisa menyediakan unsur-unsur hara ya bagi tanaman yang kita budidayakan ya, mulai dari bagian tubuhnya ataupun mereka menguraikan bahan-bahan organik yang ada di media tanam dari kawan semacam itu. Jadi pada intinya bahan organik diuraikan oleh mikroorganisme ya, berupa bakteri, jamur. Nah, itu nanti juga ketika bisa diuraikan tersebut akan menghasilkan
unsur hara yang siap diserap oleh tanaman semacam itu. Dan itu pun bagi para petani manfaatnya adalah jangka panjang ya kan, tahannya semakin lama semakin subur, semakin membaik. Kalau di lahan kami memang untuk tanah ini cocok sekali untuk diberikan bahan-bahan organik semacam itu. Dan itu pun semisal dalam proses budidayanya itu kita biasanya menggunakan pupuk organik saja ya, tanpa ditambah dengan mikroorganisme lainnya. Itu kondisinya sudah bisa menyuburkan tanah, apalagi kan bisa ditambahkan dengan mikroorganisme lainnya yang menunjang dalam proses percepatan dalam penguraian bahan-bahan organik untuk ketersediaan bagi tanaman yang kita budidayakan. Nah, itu memang sangat jauh lebih bagus ya kan kawan. Tapi biasanya mikroorganisme yang dipergunakan adalah yang lokal kan kawan. Dengan penggunaan mikroorganisme yang lokal itu ataupun yang di toko pertanian juga tidak masalah, itu menunjang lah ya, sangat-sangat menunjang dalam proses budidaya kan kawan. Kalau kami sih biasanya menggunakan yang lokal karena ya itu kan kawan, kami tidak menginginkan biaya yang banyak ya kan kawan, biaya yang lebih, dan tidak berpikiran untuk menambah biaya ya dalam produksi budidaya tanaman cabai ini. Tapi yang menjadi catatan kami, yang jelas kami sederhananya langkahnya paling enak adalah dengan memberikan pupuk kandang. Kalau kami ya pupuk kandang yang sudah benar-benar matang. Terkadang ada yang modelnya setengah matang, ada yang dari kandang langsung badilah. Nah, kalau kami yang benar-benar matang, yang memang itu sudah sebagian dari pupuk tersebut, dari bahan baku pupuk tersebut sebagian sudah ditumbuhi ya tanaman berupa rerumputan ataupun gulma. Nah, memang di pupuk tersebut kalau kondisinya belum bagus untuk tanaman yang dibudidayakan, biasanya tidak ada rerumputan ataupun tumbuhan yang tumbuh di bahan baku pupuk tersebut, tidak ada yang tumbuh. Tapi kalau melalui proses ya, melalui waktu yang berlalu, biasanya di kotoran tersebut ada mikroorganismenya. Kalau sudah terurai, biasanya itu kondisinya sudah mulai ditumbuhi tanaman liar kan. Nah, itu kalau ada tumbuhan yang tumbuh di bagian pupuk dari yang kita budidayakan, kita istilahnya kita komposkan. Nah, itu maka menandakan pupuk tersebut siap dipergunakan di lahan. Nah, cara praktisnya kayak gitu kan. Jadi kan tidak perlu menunggu berapa waktu lamanya, tidak usah pusing-pusing. Yang jelas kalau kondisinya itu sudah ada tumbuhan liar yang tumbuh di sekitaran pupuk tersebut ya, di bagian dari bahan yang dipergunakan menjadi pupuk, itu menandakan bahwasannya pupuk tersebut siap dipergunakan semacam itu. Dan itu biasanya kalau tumbuhan sudah mulai tumbuh, dari segi warnanya sudah berubah menjadi jauh lebih pekat, mengarah ke hitam. Lalu yang kedua yaitu suhunya tidak panas kan kawan, dan bentuknya remah kan kawan, tidak, istilahnya tidak lengket ya kan kawan, atau tidak, modelnya tidak berlumpur lah kan, tapi bentuknya remah seperti tanah yang kondisinya subur, itu remah kan kawan, semacam itu. Dan itu pun kalau kita aplikasikan ke lahan ya, itu nantinya dari lingkungannya efeknya tanahnya semakin subur lah. Tanah yang subur tersebut biasanya ketersediaan unsur haranya juga bagus. Lalu yang kedua, mikroorganismenya juga tumbuh dan berkembang di situ. Dan yang ketiga adalah fisik tanahnya itu jauh lebih sesuai ya, lebih remah. Kalau kami di sini itu lebih remah tanahnya ya, dan lebih optimal lah untuk pertumbuhan akar tanaman kan kawan. Jadi dari media tanamnya juga membaik, dan yang jelas efek bagi tanaman juga membaik pula. Dan ini kita aplikasikan tidak memandang waktu ya,
tidak militan harus organik. Kami ada pupuk organik yang sudah siap kita aplikasikan ya. Kita aplikasikan ke lahan ini, dan yang jelas itu kami masih menggunakan kondisi yang pertanian konvensional, pertanian secara kimiawi, tapi kita juga dorong dan kita tunjang dengan penggunaan pupuk organik tersebut yang mengarah ke pertanian organik. Karena kalau tidak begitu memang hasil dari lahan kami belum bisa 100% organik, tapi kami dalam upaya mengarah ke situ selalu memberikan pupuk organik, dan efeknya memang semakin lama lahan semakin subur ya, dan pupuk yang kita berikan tidak boros kan kawan, semacam itu. Tapi ya berapapun adanya kita selalu berikan ke lahan budidaya kita agar menunjang proses ketersediaan unsur hara bagi tanaman, semacam itu. Dan itulah salah satu efek timbal balik ya yang bisa dirasakan ketika kita memberikan pupuk organik bagi lahan budidaya kita kan kawan. Dan itu pun ya saya ingatkan, itu kita bertani kayak gini juga dibarengi dengan beternak domba ya. Karena apa? Karena dengan kita beternak domba kita memperoleh limbahnya berupa pupuknya, dan dombanya kita bisa jual ya. Dan domba itu sebagai tabungan yang hidup ya kan kawan. Jadi tabungan yang memang semakin lama semakin banyak kan kawan ya, semacam itu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai tentang ekologi tanaman, yang dimana penggunaan pupuk organik bisa membantu dalam penunjangan budidaya pertanian melalui pemanfaatan mikroorganisme kawan-kawan, dan penyediaan unsur hara yang terdapat pada pupuk organik tersebut. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.